aku lakukan yang terbaik untuk masa depan aku karena aku komitmen, aku percaya diri, obrolan-obrolan yang bisa membangun harga diri kamu, gitu ya. Nah, ada orang yang nggak mampu melakukan itu. Wih, baru juga berdiri di cermin, when you stand up in front of the mirror, ya ampun hidung gue kayaknya kegedean, ya ampun bekas jerawat gue gak hilang-hilang, ada gitu ya, kayak gitu ya. Nah, jadi self-esteem itu what you have to offer the world is an important process in building self-esteem. Jadi itu start from what you have. Kamu bisa mulai dari apa yang kamu punya. Start from what's in your hands. Kamu bisa mulai dari apa yang kamu punya di tangan kamu. Apakah kamu punya kemampuan, kamu oke di kimia, atau I don't know, kamu punya kelebihan apa. Nah, itu kontribusi kamu, what you have to offer the world. Apa yang kira-kira kamu bisa tawarkan ke dunia, gitu ya, ke tempat kerja dalam hal ini. Ya, oke. Salah satu caranya buat punya self esteem yang kuat itu jangan bandingin diri sendiri sama orang lain, ya. Jangan, kalau ngebandingin diri kamu sama Nia Ramadhani, jangan deh, nanti kamu jiper gitu. Jadi stop comparing yourself. Kamu cari pembanding yang kira-kira bisa bikin kamu terdongkrak percaya diri kamu. Tapi kalau kamu cari pembanding yang bikin kamu jiper, mending unfollow dia. Confidence dan bisa improving your self esteem, ya. Jangan cari yang gue bilang tadi nih, Ramadhani yang kabarnya nggak bisa kupas salad gitu. Kamu kan jago, manjat pohon aja jago, ya kan? Kita kan gitu ya. Jadi cari pembanding yang bisa improving your self esteem, guys. Nah, daftar training tadi yang 8 tadi, ini aku sharingnya udah di 2 universitas. Kalau kamu kenal Presiden University, oke, sama Diponegoro, Universitas Diponegoro. Nah, gara-gara pandemi kita lakukannya online nih. Oke, semuanya kita lakukan online. Jadi 8 training tadi, 2 kampus ini yang rutin kita lakukan setiap tahun. Oke, itu contohnya guys. Misalnya nih Excellent Service Training, mereka namanya Excellent Service Training. Materinya ada apa aja? Ini ada materinya sebanyak 8 sesi, gitu ya. 8 sesi ini sekitar 2 bulan, a month. Lama banget ya memang begitu, gitu. Emang begitu deh. Kalau mau 1-2 jam juga bisa sih, nggak masalah ya. Misalnya mingguan, you have weekly class to self development, itu juga bisa ya, contoh-contohnya. 2 kampus ini yang aku pegang. Oke, terus ya. Nah, bicara bahasa Inggris, yang perlu dikembangkan dari kamu sekarang udah ngikutin kursus gitu ya, udah ngikutin training. Sebenarnya your next English level itu 4 hal yang bisa kamu asah. Okay, you can advance your English in this 4 part. Ada TOEFL, ada presentation, academic writing. Biasanya ini kepentingannya kalau kamu nulis jurnal atau kalau di tempat kerja bikin email atau proposal, ya. Terus yang terakhir adalah personal branding. Jadi saran aku untuk English kamu your next level adalah ngambil kelas English profesional. Ya, nggak usah lagi talking ringan gitu, udah deh, kamu udah belajar bahasa Inggris itu dari SMP, oke? You have been learning English since your elementary school, I think, gitu ya. Aku pikir sih cukup, kita bisa bikin classified, kita bisa bikin your English be segmented, kita bisa mensegmentasikan bahasa Inggris kamu into professional skills, menjadi professional skills, gitu ya. Ada TOEFL, TOEFL ini gunanya nanti ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan ini, require TOEFL score. Terus kamu ada kepengen lanjut S2, itu butuh TOEFL, ya. Terus presentation, academic writing, sama personal branding, guys. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini, cakep ya. Aku nggak tahu ini Arab apa Kerawang, gue nggak tahu deh. Aku dapatnya di Canva nih orang. Oke, that boy, gitu ya. Nah, ini the key to excel interview session. The key to excel interview session.
This is actually our in particular our topic tonight, guys. Ya. Nah, apa? Nah, sebenarnya kalau mau jago di interview, ya, kalau teman-teman kepengen jago di interview gitu, ini, ntar dulu. Aduh, kepencet. Maaf. Sorry, kepencet. Udah banyak yang join ya. Hai, yang baru bergabung ya. Selamat datang di sesi kita di our last meeting, guys. Kita jawab preparation for the job atau preparation for the workplace ya. Nah, apa sih interview gitu ya. Nah, ini teman-teman, guys, you can start your career before graduate. Sebenarnya kamu bisa start karir kamu itu sebelum lulus loh. Kalau punya kayak Michael tadi udah punya part-time job gitu ya, atau mungkin ada program-program internship, your university offer internship program, barangkali coba try to take this opportunity, coba ambil peluang ini. Kalau ada internship, kenapa penting internship? The important of internship are real work experience. Ini tuh pengalaman dunia kerja yang nyata gitu di internship. Misalnya program magang 3 bulan, internship for 3 months in a company or in a factory, in a manufacturer. Ya, kalau ada peluang itu di kampus, if you got this kind of opportunity, I think you can consider and take it, gitu ya. Karena real work experience you got from internship, okay? In which student take temporary roles in organization, karena kamu bisa berperan walaupun sementara ya, temporary dalam perusahaan atau organisasi ya. Oke, kamu bisa apply academic knowledge, jadi kamu bisa terapin ilmu yang kamu dapat di kuliah gitu ya, to work setting. Terus paling penting, kamu bisa nambah kenalan. Networking itu penting banget, develop professional contacts. Kamu bisa nambah kenalan kamu gitu ya. Dan pertemanan kamu jadi luas. Oke, aku suka banget kalau udah bahas networking, ada yang namanya inner circle. Inner circle, I hope my voice clear. Kalau nggak clear, suara aku bisa bilang ya, bisa bilang di chat, bisa bilang langsung. Karena ini penting, this is matters for you. Oke, I take this, I call inner circle. Aku sebutnya inner circle. Inner circle itu adalah 7 sampai dengan 24 teman yang kamu punya, akan menentukan 7 hingga 24 tahun kehidupan kamu, gitu. Makanya jangan main-main dengan inner circle, ya. Jadi kalau join dengan organisasi, join dengan tempat kerja, jangan cuma lihat organisasi besarnya, jangan cuma lihat perusahaan besarnya, tapi lihat juga orang-orang yang ada di dalamnya, ya. Karena mereka ini bakal jadi inner circle kamu gitu. Kita gaul sama maling jadi maling. Aduh, ekstrim ya. Kita gaul sama orang yang pemalas jadi malas gitu. Jadi own environment, build your boundaries. Kamu bisa bikin batasan-batasan lingkungan seperti apa kamu mau deep relationship, kamu mau membangun hubungan yang dalam gitu ya. Terus dengan internship, dengan punya pengalaman kerja, you can gain experience. Kamu bisa nambah experience in a field of interest to make you more marketable. Jadi kalau kamu udah punya experience, if you got experience in a working setting gitu ya, kamu nanti bisa nambah daya jual kamu. You are marketable gitu. Atau aku sebutnya market value. Kamu jadi punya nilai jual. Gitu. Oke? Nah, interview wanted gitu ya. What is exactly job interview? Sebenarnya apaan sih itu job interview gitu ya? Sebenarnya job interview itu sesi di mana the employer, hopefully your future boss, bos kamu nanti yang bakal tanya gitu ya tentang karir, kepribadian, hidup, dan jawaban kamu sejujur-jujurnya, and you answer honestly while trying to impress them. Dan jawaban kamu tuh dengan jujur mencoba atau berusaha untuk meyakinkan mereka. Ya, ada yang menerjemahkan seperti ini job interview. Terus ada juga
yang bilang if you prepare properly for job interview and it really is easy to do, then you can get rid of maksudnya dan apa namanya bekal untuk interview, kamu tuh bisa yang namanya kurangi ketegangan, get rid of the nerves, ya. Kamu bisa mengurangi ketegangan, jadi kamu bisa menunjukkan ke orang yang interview kamu alasan kenapa mereka harus rekrut kamu, why the must hire you, gitu ya. And next, nah, dan job interview itu kalau sampai kamu diundang, oke, let's say gitu ya, assuming that one company offer you a job and they invite you to come to interview session, itu artinya kamu udah dikasih chance, kamu udah dikasih kesempatan to meet you and see if they like you enough to give you a job. Itu artinya kamu udah dikasih kesempatan untuk melihat kamu apakah kamu cukup qualified untuk diberikan pekerjaan. As simple as that, gitu ya. Oke, kalau bingung-bingung, don't be too complicated. Interview is another art of getting to know each other. Jadi sebenarnya interview itu adalah seni untuk saling mengenal antara kamu dengan pemberi kerja, between you, okay, and your company. Nah, saling mengenalnya ini dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan. Okay, they asking you. Okay. Nah, am I ready for the interview? Aku udah siap belum sih untuk interview, gitu ya. Job interview preparation, apa aja yang perlu kamu siapin, kita bisa lihat. Oke, yang pertama, print off your job. Di print dulu gitu ya, di tempat interview jam berapa. Oke, be punctual. Punctual itu tepat waktu ya. Practice your interview question. Jadi kamu bisa ngambil beberapa pertanyaan di slide berikut yang kira-kira bakal ditanyain gitu saat interview ya. Look the part, dress to impress. Pakai pakaian yang formal. Oke, tapi kalau kamu kerja di perusahaan kayak Google gitu, amin gitu ya, itu pakaiannya sih namanya smart casual. Smart casual itu kadang itu bawahnya jeans tapi atasnya pakai blazer, ya. Jadi tetap walaupun casual tapi kamu you look smart, gitu ya. Eating, drinking, smoking ini juga diperhatikan, jangan sampai kamu bau rokok gitu ya. Yang ngerokok tuh hati-hati. Minuman-minuman yang menimbulkan bau, jadi kalau ngomong gitu, aduh ini orang bau banget sih. Jangan sampai lah ada kejadian kayak gitu ya. Nah, mobile phones juga kalau bisa dibawa ya. Saat interview. Tapi nada getar aja gitu yang diaktifin guys ya. Nah, the product is you. Realizing your true potential. Jadi produknya ini kamu nih, perusahaan ini mau beli kamu nggak nih? Jadi bagaimana caranya kamu menjadi produk yang berkualitas, gitu ya? Gimana caranya ya realizing your true potential. Kamu perlu menyadari potensi. Ya, esteem itu penting banget. You become confident when you talk to the interviewer. Jadi sehingga kamu percaya diri, kamu mantap ketika berbicara dengan interviewer. Gitu ya. Am I ready for the interview? Nah, ini juga kadang perlu dipersiapkan. Just follow these 5 easy steps and you will stand the best chance of getting a job. Okay? What type of interview is it? What should I wear? Apa yang harus saya pakai? Practice interview question. Body language ini penting banget. Ada yang interview, kalau kamu lihat saya di kamera, ada yang interview kayak gini mungkin, jangan sampai ya kayak gini gitu ya.
body language-nya, terus kakinya lebar banget gitu. Nah, itu diperhatikan body language. And don't forget to ask your own questions. Dan jangan lupa untuk tanya pertanyaan di interview, ya. Bagus untuk bertanya di interview. Nah, boleh nggak sih nanyain gaji? Nanti kita bahas ya, ada di slide-nya. Nah, ada yang namanya interview itu one on one. Maksudnya cuman between you and the interviewer, only one. Oke, the interviewer is only one. Nah, berarti tugas kamu adalah you only have to impress one person. Aku biruin di slide. You only have to impress one person. Oke, kamu hanya perlu meyakinkan satu orang. Try to build up a friendly rapport with your interviewer. Apa itu rapport? Rapport itu kedekatan. Ya, kamu bisa membangun kedekatan dengan interviewer kamu while keeping it professional dan menjaga itu profesional. Jangan kedip-kedip mata kalau interviewernya cakep gitu ya, enggak, jangan kayak gitu ya. Be professional ya. Oke, ada juga yang namanya panel interview. Ini biasanya involve a group of interviewers about up to 3 persons, okay? Taking turn to ask you their questions, okay? Focus on the person questioning you at the time, involving the other panel members by making eye contact with everyone in turn. Maksudnya adalah interview ini terdiri dari 3 orang, okay? Kamu fokus pada orang yang nanya sama kamu, tapi kontak mata kamu juga perlu ada dengan orang lain yang ada yang menjadi tim interview panel itu ya. Jaga kontak mata sesekali gitu ya, karena eye contact ini udah bentuk perhatian paling tulus, body language paling tulus yang nggak bisa bohong. Kalau kamu pede itu terpancar dari tatapan mata, kalau kamu jujur terpancar dari tatapan mata, kamu grogi terpancar dari tatapan mata. Oke, your confidence with your answer terpancar dari tatapan mata, gitu ya. Oke, ada lagi tipe interview yang ketiga namanya competency based interview. Nah, ini biasanya kalau kamu kerja yang apa ya, berhubungan sama latar belakang akademik kamu atau pekerjaan itu menuntut keahlian khusus, gitu ya. Jika menuntut keahlian khusus, ada contoh-contoh pertanyaan yang namanya competency based interviews. Oke, kita lihat. Yang kedua, apa yang perlu dipakai? Pakaian formal ya, dress like you are already doing the job. Jadi berpakaian itu seolah-olah kamu memang sudah kerja di situ. Jadi smart impression, dress formally ya. Kalau yang cewek, kalau bisa jangan terlalu banyak parfum deh. Avoid heavy makeup gitu, maksudnya makeupnya juga jangan terlalu tebal gitu ya, karena kan bukan ke pesta nih, bukan tempat kerja gitu ya. Terus kalau yang pria bisa lihat kayak gini, oke? Apa namanya, formal dress gitu ya, clean shave, dicukur kumisnya, warm smile, senyum hangat gitu ya. Nanti aku bisa kasih deh slide-nya ke teman-teman ya. Yang pasti perlu berpakaian formal, rapi, atau smart casual, tergantung sih tipe perusahaannya seperti apa, ya. Tapi kalau mau yang general, yang standar itu rapi, berkemeja, berbahan kain, sama bawahannya juga gitu, ya. Nah, untuk latihan interview question fall into 4 main categories. Nah, biasanya interview itu dibagi dalam 4 kategori. Question about you, nanyain tentang diri kamu, tentang pengalaman kerja. Question about your work experience and knowledge. Question about why you want this job. Pertanyaan tentang alasan-alasan kenapa kamu pilih kerjaan ini, sama competence based questions. Contoh pertanyaannya, oke? Questions about you, ini pertanyaan yang didesain just to find out a bit more about you, ya. Experience, knowledge, sama personality, gitu ya. Contoh nih, misalnya kamu ngelamar di Telkomsel, gak ada hubungannya sama latar belakang akademik kamu, oke? Di Telkomsel itu misalnya menuntut kemampuan berkomunikasi, maka yang ditanya adalah punya pengalaman apa di organisasi misalnya, pernah nggak ketemu banyak orang, pernah nggak handle event,
karena itu bisa dijadikan parameter bahwa kamu gaul dan mudah berkomunikasi dengan orang, ya. Terus question about your work experience. Yes, if you have the skill needed to actually do the job. Jadi ini misalnya kamu punya skill itu enggak? Misalnya pekerjaan kamu itu menuntut kamu untuk misalnya punya ketelitian karena berhubungan dengan data entry. Oke, dia bakal tanya skill kamu untuk komputer, Excel, segala macam, ya, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan, why do you want this job? Itu tuh a good sign. Sebenarnya itu tanda kalau interviewer itu udah suka sama kamu, ya. Interviewer must like you to be asking you this question. They want to know if you like them. Jadi interview itu adalah people by people, ya. Perusahaan layakkah membeli kamu dan kamu juga perusahaan ini cocok nggak ya jadi tempat aku kerja, gitu. Jadi saling beli gitu, people by people. Oke, itu interview. Nah, ini yang namanya competence based question. Oke, competence based question itu contoh-contohnya nih. Nah, saya kasih ya. Ini contoh-contoh pertanyaan kompetensi, ya. Tell me about a difficult decision you've made in the last year. Give me an example of a time when you motivated others. Ya, kasih saya contoh atau momen kamu bisa motivasi orang lain. Oke, yang pertama ada lagi contoh pertanyaannya. Describe a time when you were faced with a stressful situation that demonstrated your coping skills. Kasih contoh satu masalah yang kamu hadapi dengan stres, gitu ya, dan kamu bisa memberikan problem solving. Ya, dan problem solving itu gimana kamu ngatasin masalah itu. Punya permasalahan akademik, masalahnya apa? Contoh nih, saya punya kemampuan finansial yang minim, gitu ya. Jadi orang tua tidak mampu membiayai kuliah saya. Nah, masalah ini saya mampu mengatasi dengan mendapatkan part-time job. Itu contohnya untuk menceritakan your coping skill, permasalahan-permasalahan, ya, gitu guys. Body language, saya udah bilang tadi ya, body language-nya yang jangan lebay gitu ya, senyum 25 namanya, 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan 5 detik. Jangan lebih dari 5 detik, nanti kamu dikira orang gila. Nah, ini orang senyum-senyum kenapa sih gitu ya. Oke, don't forget to ask your own question. Oke, kalau kamu sampai nggak punya pertanyaan, aduh, kamu bisa dinilai nggak tertarik sama pekerjaan itu. Ya, kalau bisa siapin pertanyaan kamu. Pertanyaannya apa aja yang kira-kira kamu bisa tanyakan. Contohnya gini, saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini, and I think I bisa support it, dan saya optimis bisa sukses di sini. Kira-kira menurut Bapak, saya cocok nggak dengan pekerjaan ini? Yes, kamu bisa tanya kayak gitu. Terus yang kedua, if I was offered the job, what preparation could I do? Seandainya saya diterima bekerja di sini, kira-kira persiapan apa yang bisa saya lakukan, Pak, Bu? Nah, itu artinya kamu orang yang punya motivasi. You are motivated. And if you got the job, you'd be happy to spend time making sure you are good at it. Gitu. Jadi tuh bisa menanyakan pertanyaan ini. Ini normal kita bertanya kayak gini, ya. Aku ulang, seandainya saya diterima bekerja di sini, persiapan-persiapan apa yang perlu saya lakukan? Itu boleh dilakukan, ditanyakan, ya. Terus apalagi pertanyaan yang bisa ditanyakan, what do you particularly enjoy about working for this company? Bisa tanya ke interviewernya. Nah, bisa bilang kayak gini, nah, Bapak sebagai manajer di sini sudah bekerja lama di perusahaan ini, boleh sharing nggak Pak hal-hal yang membuat Bapak menikmati bekerja di perusahaan ini? Ya, ini oke juga untuk ditanyakan. Kenapa oke untuk ditanyakan? Aku udah taruh ya alasannya di bawah. This puts you in control and gives the interviewer the chance to sell the company to you. Jadi ini tuh momen di mana kamu bisa menilai bahwa perusahaan itu layak untuk kamu kerja di situ. Jadi nggak cuma interviewer yang menilai kita layak bekerja di situ, kamu juga berhak untuk menilai perusahaan itu, ini perusahaan yang cocok nggak ya gue untuk kerja, gitu ya. Caranya dan kita menanyakan hal ini. Oke? Terus apalagi pertanyaan yang bisa ditanyakan? If I am successful, can you tell me what is likely to happen in my first week? Kalau misalnya saya berhasil melewati, kok balik ini?
Oh ya, kalau saya berhasil melewati tahap interview ini dan saya diterima bekerja, boleh nggak Pak diceritakan apa kira-kira yang bisa saya lakukan di minggu pertama bekerja? Ya, bisa tanya kayak gitu. Oke. Apalagi, nah ini lagi coba pertanyaan berikutnya. Is support available for people who want to gain extra skills? Oke, apakah dengan bekerja di perusahaan ini tersedia pelatihan-pelatihan atau training yang bisa menambah skill kita, Pak? Kayak gitu ya. Tapi pertanyaannya jangan nyolot ya, nadanya jangan kayak tadi tuh kayak gini. Nadanya jangan kayak tadi, perusahaan ini punya training nggak untuk pengembangan karyawan? Jangan gitu gayanya. Tapi gini, oke Pak, apakah di perusahaan ini uh, ada program training yang digunakan untuk pengembangan karyawan? Kayak gitu. Karena saya sangat termotivasi gitu untuk bekerja di perusahaan di mana selain bekerja saya juga bisa menambah skill. Kayak gitu guys, ya. Oke, saya lanjut. Terus kamu bisa tutup close positively. Kamu bisa tutup interview itu dengan cara yang positif. Caranya gimana? Say thank you dan jabat tangan. Thank you and a firm handshake. Jabat tangannya jangan yang letoy ya, letoy, jangan yang letoy, jangan yang loyo, tapi yang mantap, firm gitu ya. Yang mantap gitu loh jabat tangannya. Jangan kayak lagi marahan, kayak lu lagi marahan sama cowok atau cewek lu gitu ya. Terus nggak mantap gitu jabat tangannya ya, kayak mau lepasin gitu, enggak, jangan kayak gitu ya, tapi a firm handshake. Itu cara kita mengakhiri interview. Kamu yang menawarkan jabat tangan. Thank you, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk interview hari ini sambil kamu memberikan tangan kamu untuk jabat tangan. Ya, yes. Nah, jadi kalau kita recap di interview itu ada 5 tahap. Yang pertama, dress appropriately, berpakaian sopan, arrive in good time, tepat waktu, body language, jangan lebay, jaga tatapan mata, jaga senyum, ya. Expect the unexpected, maksudnya kamu juga bisa mempersiapkan gitu kalau ada hal-hal nggak terduga gitu yang terjadi, misalnya macet gitu ya. Jadi kamu bisa plan your journey to the company. Ya, kamu bisa atur waktu kamu untuk ke perusahaan sebaik-baiknya. Kalau bisa 30 menit sebelum interview kamu udah ada di tempat, gitu ya. Terus yang kelima adalah ask questions. Okay, make your own question to ask to the interviewer. Okay, some kind of questions I've given you the example. Beberapa contoh pertanyaan aku udah kasih tadi, ya. Nah, ini adalah penjelasan kenapa orang nggak diterima kerja. Oke, aku tuh pengalaman menginterview 5 tahun. Ini saya kumpulkan beberapa alasan kenapa kita tidak menerima karyawan bekerja. Yang pertama, poor personal appearance. Aduh, tampilannya nggak banget deh, bau kadang. Aduh nggak sopan ngomong bau, aku Inggrisin aja ya, B-A-U. B-A-U, bau. sorry. Inability to communicate clearly, poor voice and grammar. Jadi komunikasinya tuh gak jelas. Aku pernah loh interview fresh graduate, dia tuh kumel. Saya tanya, how do you describe yourself? Saya tinggal di Jalan Niaga bersama keluarga saya. Itu bicaranya tanpa tatap mata, dia lihatnya ke bawah. Mungkin karena gak pede liatin mata saya. Ya, ini aku udah skip, udah gagal nih. Soalnya banyak kandidat yang harus diinterview. Ya, buang-buang waktu. Kalau kita harus interview orang yang malas-malasan gak ready kayak gitu. Terus yang ketiga, lack of planning for career, no purpose or goal. Nah, nggak punya perencanaan karir. Contoh, why do you want this job? Buat nambah-nambah uang saku aja. Iya, uang sakunya buat apaan? Itu nggak jelas ya. Hidupnya nggak jelas. Gue nggak ngerti tuh prinsip hidupnya apaan. Lack of enthusiasm and confidence in the interview. Nah, nggak punya antusiasme sama nggak percaya di saat interview. Ini terlihatnya tuh dari postur tubuh. Teman-teman lihat nggak ya aku di kamera? Nanti aku kasih tahu ya tipsnya postur tubuh ya.